Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Meskipun kita tidak bisa beribadah di tempat ini, meskipun kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudari kita seiman, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada saudara-saudari kita dan tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita tidak bisa beribadah di tempat ini, hanya melalui streaming YouTube saja, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita akan mulai ibadah ini. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan pulihkan, agar Tuhan selalu memulihkan setiap keadaan kita. Bahkan Tuhan memulihkan bangsa ini. Bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan, untuk
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan setiap kerinduan anak-anak-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa ini Engkau pulihkan. Kami rindu Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita mau buka lebar-lebar hati kita untuk kita bisa menerima firman dari Tuhan. Kami rindu Tuhan akan Engkau, seperti rusa yang haus, yang rindu akan aliran sungai. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwa
mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau saja Tuhan yang ada di dalam firman itu Tuhan, dan Engkau Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang menerima firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini Tuhan dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Sehat selalu ya, jaga kesehatan. Dan saya berdoa untuk saudara-saudara supaya senantiasa diberkati oleh Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi oleh Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini ya. Seringkali kita mendengar coronavirus yang tidak tahu sampai kapan, tapi satu hal, marilah kita terus menjalani kehidupan ini dengan tetap semangat, dengan antusias ya, tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema kasih yang sempurna. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang percaya, orang Kristen harus hidup dalam kasih karena Allah adalah kasih. Jadi kita harus hidup dalam kasih, dan menurut saya kasih ada 3 saudara. Yang pertama adalah kasih itu memberi ya, seperti Yohanes 3:16 tadi, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan atau memberikan. Jadi solusi dari manusia ketika jatuh dalam dosa, maka satu-satunya supaya manusia itu selamat, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal ya, mengorbankan anak yang tunggal. Karena itu kalau kita sekarang ini ada masalah, ada pergumulan, satu solusi yaitu banyak memberi ya. Yang kedua, kasih itu siap disalahkan sekalipun tidak bersalah ya. Jadi kita pun juga begitu, kita seringkali tidak bersalah tapi seringkali kita disalah-salahkan begitu ya. Jangan marah, jangan emosi, jangan tersinggung, jangan kecewa, karena salah satu bentuk kasih adalah kita ini siap disalahkan sekalipun tidak bersalah. Jadi jangan merespon dengan negatif, tapi tetap diam, berdoa ya, menunggu waktunya Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan. Lalu yang ketiga, kasih itu apa? Kasih itu siap menanggung kesalahan orang lain sekalipun tidak bersalah, seperti Tuhan Yesus. Dia tidak bersalah, tidak berdosa, tapi harus menderita ya, bahkan mati di kayu salib untuk menanggung kesalahan kita, kesalahan orang-orang di dunia ini saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kasih itu memberi itu tidak harus uang ya. Mungkin kita berdoa, mendoakan doa syafaat setiap hari ya, tenaga medis, dokter yang menangani pasien COVID-19, pemerintah yang saat ini juga serius sungguh-sungguh ya, kemudian ya tenaga-tenaga harian ya, seperti ojol, tukang parkir ya, dan banyak orang-orang yang mengharapkan hasil harian untuk makan untuk besok hari ya. Doakan terus mereka. Dan pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat ya juga doakan. Itu bagian dari kasih ya, adalah memberi. Lalu pertanyaannya adalah standar kasih itu bagaimana kan begitu ya. Standar kasih itu bagaimana? Kalau kita membaca dalam Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi yang pertama, standar kasih itu adalah mengasihi musuh. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dikatakan firman Tuhan, orang berbuat dosa juga bisa. Tapi bagaimana kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengasihi musuh. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mendoakan mereka. Jadi kalau kita belum bisa mendoakan musuh-musuh itu, maka kita sebenarnya belum mengasihi mereka. Jadi mengasihi itu sama dengan mengasihi, mengampuni ya. Bahkan dikatakan bahwa dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kepada siapapun ya, mungkin telah membuat kita teraniaya, menderita ya, jangan marah, jangan membalas, jangan membela diri, tapi berdoa untuk mereka. Jangan mengutuk, tapi berkatilah mereka, saudara. Jadi standar yang pertama adalah kasih itu adalah mengasihi musuh. Harus belajar ya, mengasihi siapapun yang telah menyakiti kita, itu yang pertama. Yang kedua, standar kasih adalah
Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, ketika masing-masing mempertahankan diri, ya maka kemudian muncul masalah, muncul konflik, ya tidak sedikit mereka kemudian akhirnya bertengkar gitu ya, yang juga persoalannya akhirnya rumah tangganya di ujung tanduk. Karena apa? Karena tidak memiliki belas kasihan, saudara. Jadi ciri atau standar kasih menurut Alkitab adalah yang kedua harus memiliki belas kasihan. Ketika Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, ya. Kemudian dia bisa mengampuni orang-orang yang telah membuat dirinya menderita karena Yesus memiliki belas kasihan. Dan hanya belas kasihan kita bisa mengampuni orang, ya. Hanya dengan belas kasihan kita bisa mengasihi orang, ya. Hanya karena dengan belas kasihan kita bisa melayani sesama kita, saudara, ya. Belas kasihan itu apa? Belas kasihan itu empati. Belas kasihan itu apa? Belas kasihan itu adalah menerima orang lain, bahwa orang lain atau sesama kita ini memiliki satu kelemahan, satu kekurangan, sehingga kita muncul belas kasihan. Makanya dalam rumah tangga, suami istri harus memiliki belas kasihan terhadap pasangannya, karena masing-masing pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan, ya. Dengan memahami, dengan menerima kekurangan pasangannya, maka muncul belas kasihan. Nah, pada saat itulah ada kasih, ya, ada pengampunan, ya, ada kebaikan, ya, ada sikap yang terus memiliki kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Oleh karena itu, kasih yang sempurna adalah kita harus memiliki belas kasihan. Dengan cara apa? Dengan cara menerima orang lain, bahwa orang lain itu memiliki kelemahan, bahkan kekurangan. Dengan demikian kita akhirnya bisa mengasihi, bisa mengampuni. Demikian firman Tuhan yang singkat ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.